Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa manittaba'ahu hudah amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin membahas tentang tawakal pada video kali ini. Apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan urusan kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita maksimal berikhtiar. Itulah tawakal. Dan jangan pernah kita bersandar diri kita kepada makhluk. Jangan pernah bersandar kepada manusia. Karena yang akan datang adalah kekecewaan di ujung permasalahan kita, dan kita tidak akan mendapatkan solusi. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, insya Allah semuanya akan terselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua contoh di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surat Yusuf ayat 42, dan yang kedua di dalam surat Maryam ayat 25. Di dalam surat Yusuf ayat 42, Nabi Yusuf berpesan kepada temannya yang satu penjara waktu itu. Jadi Nabi Yusuf dipenjara karena suatu kesalahan atau difitnah ketika itu. Kemudian dia punya teman satu penjara, temannya ada dua. Nah, dua temannya ini bermimpi, temannya bermimpi. Akhirnya Nabi Yusuf mentakwil mimpi dua temannya ini. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang pertama, kamu akan selamat dan akan dibebaskan. Yang kedua, kamu akan dibunuh dan dipancung. Nah, kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang selamat. Apa pesannya? Di dalam surat Yusuf ayat 42. Wa qala lillazi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang selamat, uzkurni, sebutlah namaku ketika engkau berjumpa dengan tuanmu. Maksudnya disuruh untuk menjelaskan bahwa Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi. Suatu ketika raja bermimpi, kemudian ingin tahu isi kandungan mimpinya, maka tinggal menghubungi Nabi Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Fa'angsahu syaitan. Syaitan membuat orang ini lupa. Ketika berjumpa dengan tuannya dan bermimpi tuannya ini, dia lupa tentang Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi. Akhirnya apa? Nabi Yusuf tertahan di penjara beberapa tahun. Ya. Fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Oleh karenanya jangan berharap kepada manusia, ya, karena yang menentukan semua kehidupan kita, yang mentakdirkan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun masalah kita, serahkan kepada Allah. Kemudian contoh yang kedua, ini tersurat di dalam surat Maryam ayat 25. Awal ceritanya Siti Maryam hendak melahirkan, dia pergi ke sudut kota Baitul Maqdis karena malu. Siti Maryam tahu sendiri ya, kita semua tentang kisahnya, hamil tanpa suami. Kemudian dia pergi ke pinggiran kota Yerusalem atau Baitul Maqdis dan dia bersandar kepada pohon kurma. Setelah melahirkan, tubuhnya lemas, lunglai, lapar, haus, tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tetapi apa yang terjadi? Karena Siti Maryam memasrahkan sepenuhnya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat 25, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, coba goncangkan pohon kurma, maka
akan berjatuhanlah kurma yang matang. Bayangkan sahabat sekalian, pohon kurma itu kan kuat, ya, kayak pohon kelapa kalau di kita. Orang yang gede tenaganya pun, badannya besar, itu menggoyang-goyangkan pohon kurma tidak akan pernah goyang. Tetapi ini keajaiban, Siti Maryam yang lemah, lunglai, lapar, haus, akhirnya dia mengguncang-guncangkan kurma, dan ajaib kurma itu tergoncang, bergetar, dan berjatuhanlah kurma yang matang. Kata Allah, fakuli washrobi wa qarri aina, makanlah dan minumlah. Ya, sakecaaken kalau bahasa Jawanya, silakan nikmati wa qarri aina. Karena sebelum ayatnya juga Allah mengalirkan tahtaki sariya, air yang mengalir di bawah Siti Maryam. Nah, itulah dua kisah yang membuat kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari dua kisah ini. Yang pertama dari Nabi Yusuf yang berharap kepada manusia, akhirnya kecewa. Dia menanti-nanti, kok nggak ada kabar nih orang. Ya, akhirnya kecewa. Dia tinggal di penjara beberapa tahun. Kemudian Siti Maryam berpasrah diri kepada Allah. Allah datang dengan pertolongannya. Nah, dari dua kisah ini kita bisa ngambil pelajaran ya, bahwa kalau bersandar diri kepada manusia, ujungnya kecewa. Kalau bersandar diri kepada Allah, ujungnya bahagia. Oke, sekarang teman-teman banyak yang curhat melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar di video-video saya. Ustadz, bagaimana melunasi hutang? Ustadz, anak saya badung begini. Ustadz, rumah tangga saya berantakan, dan sebagainya permasalahan kehidupan. Sahabat sekalian, Anda tidak sendirian. Banyak sekali di dunia ini jutaan, bahkan mungkin ratusan juta orang yang mengalami masalah yang sama. Akan tetapi, dari sekian banyak orang itu, ada orang-orang yang Allah selamatkan. Siapa mereka? Mereka lah yang bertawakal kepada Allah, memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah setelah maksimal berikhtiar. Oleh karenanya sahabat sekalian, di video-video saya sebelumnya, ya, kenapa saya kontennya tentang sholawat, tentang istighfar, tentang doa-doa dalam Al-Quran, agar tujuannya sahabat sekalian bisa mendekat kepada Allah, bisa datang ke Allah, sujud, ya, di waktu yang manusia semuanya tidur, tahajud bangun, ya, di waktu sahur tahajud bangun, di semua kehidupan kita sepanjang nafas kita ada, kita senantiasa berdoa sama Allah. Insya Allah Allah selesaikan. Anda tidak sendirian, kalian tidak sendirian. Bahkan yang bikin videonya pun saya mungkin sedang ada masalah, tapi saya punya Allah. Pasti Allah akan selesaikan semuanya. Oke, semangat ya sahabat sekalian. Perbanyak sholawatnya terus. Jangan putus asa. Jangan mengeluh. Saya udah baca sholawat Kang, tetapi masalah belum selesai. Terus lakukan. Jangan berhenti. Karena gagalnya kamu ketika kamu berhenti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.